TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Kisah kali ini kita akan membahas tentang Kitab Talmud. Kitab Talmud adalah kitab suci kaum Qobalis Yahudi. Kitab Talmud ini adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi, bahkan kitab ini lebih penting daripada kitab Taurat. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi kitab ini juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip serta arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintah Yahudi Israel. Juga kitab ini menjadi pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya. Itu pula sebabnya, mengapa negara Yahudi Israel disebut sebagai negara yang rasis, kaufinistik, teratik, konservatif, dan sangat dogmatik. Untuk dapat memahami sepak terjang negara Israel yang tampak arogan, keras kepala, tidak kenal kompromi, orang perlu memahami isi ajaran kitab Talmud, yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai kitab suci yang terpenting di antara kitab-kitab suci mereka. Keimanan orang Yahudi terhadap kitab Talmud luar biasa. Bahkan, kitab Perjanjian Lama yang juga dikenal dengan nama Taurat ini di bawah kitab Talmud. Maka bukti tentang hal ini dapat ditemukan dalam Talmud. Kita akan bacakan beberapa isi kitab Talmud yang aneh, yang benar-benar menyesatkan. Herubin 2b, edisi Soncino yang mengingatkan kepada kaum Yahudi. Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa daripada Alkitab atau Talmud daripada ayat-ayat Taurat. Para pendeta Talmud mengklaim, sebagian dari isi kitab Talmud merupakan himpunan dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam secara lisan. Sampai kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kitab Talmud belum dihimpun secara terulis seperti bentuknya yang sekarang. Nabi Isa alaihissalam mengutuk tradisi Mishnah atau Talmud awal termasuk mereka yang mengajarkannya, atau pendeta Yahudi, dan golongan Farisi. Karena ini kitab Talmud seluruhnya menyimpang bahkan bertentangan dengan kitab Taurat. Kaum Kristen karena ketidakpahamannya hingga saat ini, mereka menyangka Perjanjian Lama merupakan kitab tertinggi bagi agama Yahudi. Padahal sangkaan itu keliru. Para pendeta Farisi mengajarkan doktrin dan fatwa yang berasal dari para rabi atau pendeta lebih tinggi kedudukannya daripada wahyu yang datang dari Tuhan. Talmud mengemukakan hukum-hukumnya berada di atas Taurat dan bahkan tidak mendukung isi Taurat. Seorang peneliti Yahudi Hayam Makobi dalam bukunya Judaism on Trial, dia mengutip pernyataan Rabbi Yehiel ben Joseph bahwa tanpa Talmud kita tidak akan mampu memahami ayat-ayat Taurat. Tuhan telah melimpahkan wewenang ini kepada mereka yang arif karena tradisi merupakan suatu kebutuhan yang sama seperti kitab-kitab wahyu. Para arif itu membuat tafsiran mereka, dan mereka yang tidak pernah mempelajari Talmud tidak mungkin mampu memahami Taurat. Memang ada kelompok di kalangan kaum Yahudi yang menolak Talmud, dan mereka tetap berpegang teguh pada kitab Taurat saja, Perjanjian Lama sekarang. Mereka ini disebut golongan Karaiyah, kelompok yang sepanjang sejarahnya paling dibenci, dan menjadi korban yang dizolimi oleh para pendeta Yahudi Ortodok. Kepada tradisi Mishnah itu, para pendeta Yahudi menambah sebuah kitab lagi yang mereka sebut Gemarah. Kitab ini adalah kitab tafsir para pendeta. Tradisi Mishnah yang kemudian dibukukan bersama dengan Gemarah disebut Talmud. Nah, jadi ada dua versi kitab Talmud, yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud Babilonia dipandang sebagai kitab yang paling otoritatif. Beberapa kutipan yang diangkat dari kitab Talmud dalam uraian berikut ini merupakan dokumen asli yang tidak terbantahkan. Jadi, harapannya dapat memberikan pencerahan kepada segenap umat manusia, termasuk kaum Yahudi, tentang kesesatan dan rasisme dari ajaran Talmud yang penuh dengan kebencian, yang mana kitab ini menjadi kitab suci, baik bagi kaum Yahudi Ortodok maupun Hasidiyah di seluruh dunia.
Pelaksanaan ajaran Talmud tentang keunggulan kaum Yahudi yang didasarkan pada ajaran kebencian itu telah menyebabkan penderitaan yang tak terperikan terhadap orang lain sepanjang sejarah umat manusia. Sampai dengan saat ini, khususnya di tanah Palestina, ajaran itu telah dijadikan dalih untuk membenarkan pembantaian secara massal penduduk sipil Arab Palestina. Kitab Talmud menetapkan bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut Goyim. Goyim ini artinya sama dengan binatang. Goyim, derajat mereka di bawah derajat manusia. Ras Yahudi adalah umat pilihan, satu-satunya ras yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam. Marilah kita periksa beberapa ajaran Talmud. Beberapa contoh isi ajaran Talmud. Erubin 2b. Barang siapa yang tidak taat kepada para rabi mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka. Moed Katan 17a. Bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana ia tidak dikenal orang, dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan. Sanhedrin 58b. Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus singkirkan. Dibenarkan menipu orang yang bukan Yahudi. Sanhedrin 57a. Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Orang Yahudi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi. Baba Kama 37b. Jika lembu seorang Yahudi melukai kepunyaan orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi jika lembu orang Kanaan sampai melukai kepunyaan orang Yahudi, maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya. Orang Yahudi boleh mencuri barang milik bukan Yahudi. Baba Mezia 24a. Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, dia tidak wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Ayat ini ditegaskan kembali di dalam Baba Kama 113b. Kemudian ada isi kitabnya yang menyatakan bahwa orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Pada Sanhedrin 57a, jika seorang Yahudi membunuh seorang kutea atau kafir, maka Yahudi itu tidak akan dapat hukuman mati. Apa yang sudah dicari oleh seorang Yahudi boleh menjadi miliknya. Baba Kama 37b. Kaum kafir ada di luar perlindungan hukum dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Orang Yahudi boleh berdusta kepada orang non-Yahudi. Baba Kama 117a. Orang Yahudi diperbolehkan mendusta untuk menipu orang kafir. Yang bukan Yahudi adalah hewan di bawah derajat manusia. Yebamot 98a. Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Abodah Zarah 36b. Anak perempuan kafir sama dengan nidah atau najis sejak lahir. Abodah Zarah 22a sampai 22b. Orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu. Ajaran gila di dalam Talmud. Gitin 69a. Untuk menyembuhkan tubuh, ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban, dicampur dengan madu, lalu dimakan. Yebamot 63a. Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika ia berada di surga. Yebamot 63a. Menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina. Sanhedrin 56b. Seseorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun. Persisnya 3 tahun 1 hari. Sanhedrin 54b. Seorang Yahudi diperbolehkan bersetubuh dengan anak perempuan, asalkan saja anak itu berumur di bawah 9 tahun. Ketubot 11b. Bila mana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosanya. Yebamot 59b. Seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah bersetubuh dengan jin juga diperbolehkan kawin dengan seorang pendeta Yahudi. Abodah Zarah 17a. Buktikan bila mana ada pelacur seorang pun di muka bumi ini yang belum pernah disetubuhi oleh pendeta Talmud Eleazar. Hagigah 27a. Nyatakan bahwa tidak ada seorang rabi pun yang akan masuk neraka.
Baba Mezia 59b. Seorang rabi telah mendebat Tuhan dan mengalahkannya. Tuhan pun mengakui bahwa rabi itu memenangkan debat tersebut. Gitin 70a. Para rabi mengajarkan, sekeluarnya seseorang dari jamban, maka ia tidak boleh bersetubuh sampai menunggu waktu yang sama dengan menempuh perjalanan sejauh setengah mil. Konon, iblis yang ada di jamban itu masih menyertainya selama waktu itu. Kalau dia melakukannya juga atau bersetubuh, maka anak keturunannya akan terkena penyakit ayan. Gitin 69b. Untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan, campur kotoran seekor anjing berbulu putih dan campur dengan balsam. Tetapi, bila memungkinkan untuk menghindar dari penyakit itu, tidak perlu memakan kotoran anjing itu, karena hal itu akan membuat anggota tubuh menjadi lemas. Menahot 43b sampai 44a. Seorang Yahudi diwajibkan membaca doa berikut ini setiap hari. Aku bersyukur ya Tuhanku, karena Engkau tidak menjadikan aku seorang kafir, seorang perempuan, atau seorang budak belian. Kemudian ada kisah-kisah Holocaust oleh Romawi di dalam Talmud. Pada ayat Gitin 57b, ada dikisahkan tentang dibantainya 4 juta orang Yahudi oleh orang Romawi di kota Betar. Gitin 54a mengklaim bahwa 16 juta anak-anak Yahudi dibungkus ke dalam satu gulungan dan dibakar hidup-hidup oleh orang Romawi. Demografi tentang zaman kuno menyatakan bahwa orang Yahudi seluruh dunia pada masa penjajahan oleh Romawi tidak sampai berjumlah 16 juta, bahkan 4 juta pun tidak ada. Kemudian genosida dihalalkan oleh Talmud. Perjanjian kecil, Soferim 15, Kaidah 10. Inilah kata-kata dari Rabbi Simeon ben Yohai, Top Shebe Goyim Harok. Bahkan orang kafir yang baik sekalipun seluruhnya harus dibunuh. Orang-orang Israel setiap tahun mengikuti acara nasional ziarah ke kuburan Simeon ben Yohai untuk memberikan penghormatan kepada Rabi yang telah menganjurkan untuk menghabisi orang-orang non-Yahudi. Di Purim, pada tanggal 25 Februari 1994, seorang perwira Angkatan Darat Israel, Baruch Goldstein, seorang Yahudi Ortodoks dari Brooklyn, dia membantai 40 orang Muslim, termasuk anak-anak, ketika mereka tengah bersujud salat di sebuah masjid. Subhanallah. Goldstein adalah pengikut mendiang Rabbi Meir Kahane, yang saat itu menyatakan kepada kantor berita CBS News bahwa ajaran yang dianutnya mengatakan orang-orang Arab itu tidak lebih daripada anjing, sesuai ajaran Talmud. Ehud Sprinzak, seorang profesor di Universitas Yerusalem, menjelaskan tentang falsafah Kahane dan Goldstein. Mereka percaya bahwa mereka diwajibkan untuk melakukan kekerasan terhadap goyim, sebuah istilah Yahudi untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Rabbi Isaac Ginsburg mengatakan, kita harus mengakui darah seorang Yahudi dan darah orang goyim tidaklah sama. Rabbi Jacob Perrin berkata, 1 juta orang Arab tidaklah seimbang dengan sepotong kelingking orang Yahudi. Subhanallah, kitab yang sesat dan menyesatkan. Moses Maimonides membenarkan. Sahabat Medina yang beriman, Moses Maimonides mengajarkan bahwa kaum Kristen wajib dihabisi. Tokoh yang memberikan fatwa seperti itu memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki agama Yahudi. Moses Maimonides dipandang sebagai penyusun hukum dan filosof terbesar sepanjang sejarah Yahudi. Dia seringkali dengan penuh rasa hormat disebut dengan nama Rambam dan disapa dengan panggilan Robenu Moshe bin Maimon, yang artinya adalah Rabi kami Musa anak Maimun. Inilah yang diajarkan oleh Maimonides tentang boleh tidaknya menyelamatkan nyawa kaum goyim, atau bahkan orang Yahudi sekalipun yang berani menolak inspirasi ilahiyah di dalam Talmud. Sesungguhnya, bila kita melihat seorang kafir goyim di luar Yahudi sedang terhanyut dan tenggelam di sungai, kita tidak boleh menolongnya. Kalau kita melihat nyawanya sedang terancam, kita tidak boleh menyelamatkannya. Dengan peringatan Maimonides itu, telah diwajibkan bagi kaum Yahudi untuk tidak boleh menyelamatkan nyawa atau memberikan pertolongan kepada seorang goyim. Ia sebenarnya menyatakan sikap kaum Yahudi yang sebenarnya, yang dibebankan oleh Talmud terhadap kaum non-Yahudi. Hal itu telah merupakan mitvah, kewajiban agama, untuk menghabisi para pengkhianat kaum Yahudi, para minim, dan apikorsim.
dan membuat mereka jatuh ke dalam lubang kehancuran. Karena mereka telah menyebabkan penderitaan kepada kaum Yahudi dan menipu manusia untuk menjauh dari Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Isa dari Nazaret dan para muridnya, dan Zadok Baithos dan murid-muridnya. Semoga terlaknatlah mereka. Komentar penerbit Yahudi itu memuat pernyataan Maimonides bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah contoh seorang pengkhianat. Majemuknya minim. Komentar itu juga menerangkan bahwa murid-murid Zadok, yaitu kaum Yahudi yang menolak kebenaran Talmud, dan mereka yang hanya mengakui hukum tertulis, yakni Taurat. Menurut buku Maimonides Principles pada halaman 5, Maimonides memerlukan waktu 12 tahun untuk menyimpulkan hukum dan keputusan dari Talmud, dan mensistemasikan kesimpulannya itu ke dalam 14 jilid. Karya itu akhirnya selesai pada tahun 1180 dan diberi judul Mishnah Torah atau Syariat Taurat. Jadi, banyak lagi naskah-naskah aneh dari kitab Talmud ini. Kalau dibahas semua sangat panjang. Pada intinya, mereka membuat kitab ini berdasarkan hawa nafsu mereka. Kebencian mereka kepada umat muslim pengikut Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Kristen juga mereka benci. Yang benar hanya ras mereka saja. Syariat Yahudi juga menuntut bahwa kaum Kristen wajib dihukum mati. Kaum Yahudi ini, mereka yang banyak membunuh para nabi, bahkan Nabi Isa juga mereka kejar untuk dibunuh sama mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Isa dan mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan kelak di akhir zaman akan turun kembali membunuh Dajjal. Juga mengatakan kepada Nasrani yang sekarang bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Para ulama Taurat menetapkan bahwa Taurat mewajibkan bahwa umat yang benar akan mendapatkan tempatnya di hari kemudian. Tetapi tidak semua kaum Goyim akan memperoleh kehidupan yang abadi, meskipun mereka taat dan berlaku soleh menurut agama mereka. Dan meskipun kaum Kristen pada umumnya menerima kitab Perjanjian Lama Ibrani sebagai kitab yang diwahyukan dari Tuhan. Namun, mereka yang disebabkan adanya kepercayaan pada apa yang disebut mereka ketuhanan pada Yesus. Sebenarnya kaum Kristen adalah penyembah berhala menurut Taurat. Oleh karena itu, patut dihukum mati. Dan mereka, kaum Kristen itu sudah dipastikan tidak akan memperoleh ampunan di hari kemudian. Dewasa ini ada persekongkolan yang kuat antara dunia Kristen dan Yahudi. Anehnya tidak ada, bahkan tidak pernah ada, para paus, Katolik, serta tokoh-tokoh gereja Protestan di era modern ini yang menyerang atau mengecam ajaran rasisme di Talmud atau kebencian mendarah-mendaging terhadap Kristen dan kaum Goyim, Muslim dan lain-lain yang diajarkannya. Sebaliknya, pada pimpinan gereja Kristen, baik Katolik maupun Protestan, malah dewasa ini menganjurkan kepada para pengikut Yesus Kristus untuk mentaati, menghormati, bahkan membantu pengikut Talmud. Yudaisme adalah agama kaum Farisi dan para pendeta Babilonia yang menjadi sumber ajaran Talmud dan Kabalah, yang di kemudian hari membentuk agama Yudaisme. Kitab suci Yudaisme ortodoks lainnya, seperti Kabalah, isinya penuh dengan ajaran tentang astrologi, ramal-meramal, gematria, nekromansi, sihir, dan demonologi, ilmu hitam. Jika seorang Yahudi ingin bertaubat, ia cukup mengangkat seekor ayam, membaca mantra untuk keperluan itu, dan mengibas-kibaskannya di atas kepalanya untuk memindahkan dosa-dosanya kepada ayam tersebut. Yang dapat kita katakan mengenai hal ini tidak lain adalah takhayul dalam arti yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, lambang Israel yang mereka sebut sebagai bintang Nabi Daud. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Nabi Daud alaihissalam. Bintang itu adalah heksagram, bersudut 6, supranatural yang melambangkan yantra dari androgen, kelenjar yang memberikan karakteristik pada kaum laki-laki, yang dihubungkan dengan para Khazar Bohemia pada abad ke-14. Penyesatan publik dengan penggunaan nama negara Israel yang didirikan pada tahun 1948 merupakan buah hasil persekongkolan antara kaum Bolshevik Yahudi dengan kaum Zionis yang ateis. Nama itu tidak ada sangkut pautnya dengan kelanjutan kerajaan Nabi Daud, tetapi dikukuhkan melalui pengakuan pertama di PBB
yang diberikan oleh diktator komunis Uni Soviet, Joseph Stalin. Itulah beberapa isi kitab Talmud yang menyesatkan. Anak-anak Yahudi dari kecil sudah didoktrin bacaan kitab yang aneh. Makanya, anak-anak kecil Yahudi itu sangat benci sama orang Muslim. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Allahu a'lam bishawab.